let it bang, bang. 275 ditambah 300 ditambah 325 ditambah 350 ditambah 375. Berapakah nilai dari ini? Tentu saja soal ini bisa dikerjakan hanya dalam waktu 5 detik saja, yaitu dengan cara mengalihkan 325 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 1625. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C. Lalu pertanyaannya, kenapa sih bisa dikerjakan dengan cepat seperti ini? Jadi syarat menggunakan cara cepat ini adalah kalau misalkan kita menemukan sebuah soal di mana dalam soal ini penambahannya adalah konstan dan jumlah angka yang ditambah ganjil. Maksudnya adalah seperti ini. Kan di sini 275 ke 300 itu ditambah dengan 25, 300 ke 325 juga ditambah dengan 25, 325 ke 350 ditambah dengan 25, dan 350 ke 375 ditambah dengan 25. Penambahannya sama. Kemudian jumlah angka yang ditambahkan ganjil. Contohnya adalah seperti ini. Ini kan angka yang ditambahkannya itu ada 5 buah, 275, 300, 325, 350, 375. Maka kita bisa menggunakan cara cepat ini. Konsepnya adalah seperti ini. Kita bisa menggunakan nilai tengah sebagai patokan. Karena tadi jumlah angka yang ditambahkannya ada 5 buah. Berarti kan nilai tengahnya itu adalah angka yang ketiga, yaitu 325. Di mana ini adalah angka patokan, kita bisa menganalisis seperti ini. 300 itu adalah 325 dikurangi dengan 25 sesuai dengan angka patokan. Kemudian 275 itu adalah 325 dikurangi dengan 50. Sedangkan 350 itu adalah 325 ditambah dengan 25, dan 375 adalah 325 ditambah dengan 50. Maka jika kita lihat, kalau misalkan penambahannya dibuat seperti ini, di satu sisi 275 itu adalah 325 dikurangi 50, kemudian di sisi lain 375 itu adalah 325 ditambah 50, yang satu negatif, yang satu positif. Kemudian ini juga sama, 300 adalah 325 dikurangi dengan 25, 350 adalah 325 ditambah dengan 25, yang satu negatif 25, yang satu adalah positif 25. Maka kita bisa mencoret semuanya. Jadi yang tersisa hanyalah angka 325 berjumlah 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa menggunakan cara cepat tadi, yaitu cara cepatnya adalah dengan cara mengalihkan nilai tengah dengan jumlah deret. Jadi nilai tengahnya itu adalah yang ini, kemudian dikalikan dengan jumlah deret. Jumlah deret itu di sini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka seperti itulah cara cepatnya. Oke, sekarang silakan kerjakan soal ini dengan hanya 5 detik saja. Tulis jawabannya di kolom komentar, oke? 45 kuadrat dikurangi dengan 55 dibagi dengan 5 ditambah dengan 7 adalah... Sebetulnya soal ini bisa dikerjakan hanya dalam 10 detik saja. Yang pertama kita harus mengetahui bahwa 45 kuadrat adalah 2025. Kemudian kita harus memahami bahwa kita harus selalu mendahulukan kali bagi tambah kurang. Jadi kali bagi dulu kemudian tambah kurang. Dimana ini cara mengingatnya adalah kabataku kali bagi tambah kurang. Jangan sampai kita mendahulukan tambah kurang dibandingkan dengan kali bagi. Dimana 55 dibagi dengan 5 adalah 11. Maka kita bisa menghitung seperti ini, 2025 dikurangi dengan 11 ditambah dengan 7, hasilnya adalah 2021. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C. Kenapa kita bisa dengan cepat menghitung 45 kuadrat? Dan ternyata untuk menghitung sebuah angka yang akhirnya adalah 5 dan dikuadratkan ada cara cepatnya. Konsepnya seperti ini, kita lihat ketiga contoh ini, 15 kuadrat adalah 225, 25 kuadrat adalah 625, kemudian 35 kuadrat adalah 1225. Nah, hal pertama yang harus kita pahami adalah ternyata kalau misalkan kita mengkuadratkan sebuah angka yang akhirnya 5, di ujung hasilnya akan selalu ada angka 25. Contohnya adalah 15 kuadrat sama dengan 225, 25 kuadrat adalah 625, kemudian 35 kuadrat adalah 1225. Dimana tentu saja yang harus kita analisa adalah angka sisanya. Ada angka 2, ada angka 6, ada angka 12. Ternyata angka 2, 6, dan 12 ini ada polanya juga yang berhubungan dengan angka yang ada di depan angka 5 ini. Jadi hubungannya adalah seperti ini. Angka 2 ini yang sebagai hasilnya adalah angka 1 dikalikan dengan angka setelah 1. Angka setelah 1 kan 2. 1 dikalikan 2 ternyata hasilnya adalah 2 dan disimpan di depannya. Jadi 15 kuadrat itu adalah 225. Kemudian ternyata angka 6 ini adalah angka 2 yang ada di belakang angka 5 kemudian dikalikan dengan angka setelah 2. Angka setelah 2 kan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka kita simpan di sini. Jadi 625. Kemudian angka 12 ini juga merupakan angka 3 yang dikalikan dengan angka setelahnya yaitu angka 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Maka ternyata kalau misalkan ke depannya kita menghitung
angka-angka yang akhirnya adalah 5 kemudian dikuadratkan, kita harus langsung secara otomatis menyimpan terlebih dahulu angka 25 di akhirnya. Kemudian untuk mencari angka yang ada di depannya, kita harus mengalihkan antara angka yang ada di belakang 5 ini dikalikan dengan angka setelahnya. Dengan seperti itu kita akan mendapatkan angka depannya menjadi 225 seperti ini. Contoh lain adalah seperti ini, misalkan 55 kuadrat adalah 325. Kenapa? Karena kita secara otomatis simpan terlebih dahulu angka 25-nya di belakang. Kemudian angka 5 ini dikalikan dengan angka setelah 5. Jadi kan 6 ya. 5 dikali 6, 30. Tentu saja kita bisa menghitung secara cepat 45 kuadrat itu sama dengan 20, 25. Oke, silakan ada kuis terlebih dahulu. Berapa nilai dari 85 kuadrat dan 95 kuadrat? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Dan sekarang silakan kerjakan soal ini. 0,345 dikalikan dengan 0,12421 ditambah dengan 0,655 dikalikan dengan 0,12421. Oke, untuk mengerjakan soal ini bisa dikerjakan hanya dalam 3 detik saja. Caranya adalah dengan menggunakan konsep distributif. Kita melihat di sini ada angka yang sama yaitu 0,12421, di mana di sini juga sama. Maka kita bisa secara langsung hanya menambahkan 0,345 ditambah dengan 0,655 kemudian dikalikan dengan 0,12421 dengan menggunakan konsep distributif tadi. Di mana tentu saja 0,345 ditambah dengan 0,655 hasilnya adalah 1. Kemudian dikalikan dengan 0,12421 hasilnya adalah sama, 0,12421. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Lalu bagaimana terkait dengan konsep distributif? Jadi konsep distributif itu misalkan kita ada contoh 2 kodok ditambah dengan 3 kodok. Tentu saja kita tahu hasilnya adalah 5 kodok. Nah, cara kita mendapatkan 5 kodok ini tentu saja dengan cara menambahkan 2 ditambah dengan 3, kemudian dikalikan dengan kodok. Jadi hasilnya 5 kodok. Nah, hal seperti ini yang diterapkan dalam konsep mengerjakan soal ini. Secara matematis konsepnya adalah seperti ini. Misalkan 0,345 adalah B, kemudian kotak merah ini adalah A, kemudian 0,655 adalah C, dan kotak ini adalah A, maka B dikali A ditambah dengan C dikali A sama dengan B ditambah dengan C dikalikan dengan A, di mana B-nya adalah 0,345, C-nya adalah 0,655, hasilnya adalah 1 dikalikan dengan A, maka hasilnya adalah sama dengan yang berkotak ini. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B, oke? Oke, sekarang silahkan kerjakan soal ini dalam 3 detik saja, tulis jawabannya di kolom komentar. Jika X kuadrat sama dengan 25 dan Y sama dengan min 5, maka pernyataan yang paling tepat adalah, oke, soal ini bisa dikerjakan hanya dalam waktu 3 detik saja. Bagaimana caranya? Jadi kita harus tahu X kuadrat sama dengan 25, maka nilai X-nya itu bisa ada 2. Yang pertama adalah 5, ataupun bisa juga min 5. Kenapa? Karena kita coba kalikan 5 kali 5 sama dengan 25. Min 5 dikalikan dengan min 5 pun, min dikali min kan positif, maka sama-sama menghasilkan 25. Maka dari itu, sedangkan di sini Y sama dengan min 5, maka dari itu, jika kita melihat dari kelima option ini, yang paling tepat adalah jawaban yang E. Karena memang hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan, karena tidak tahu X yang disebutkan di sini di dalam optionnya, tidak tahu dipakai yang mana, apakah X1 ataupun X2. Kalau misalkan kita menggunakan X1 yang sama dengan 5, maka hubungannya antara X1 sama dengan 5 dan Y sama dengan min 5, berarti kan 5 lebih besar daripada min 5, atau X1 lebih besar daripada Y. Tapi kalau misalkan yang kita bandingkan adalah nilai yang X2, di mana X2 itu adalah min 5 dan Y juga adalah sama-sama min 5, berarti kan X2 sama dengan Y. Nah, maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E. Karena kita tidak tahu X yang disebutkan di soal ini adalah menggunakan X yang mana. Kalau misalkan dalam optionnya dijelaskan X1 lebih besar dari Y dan X2 sama dengan Y, maka itu adalah jawaban yang benar. Tapi kalau misalkan dari kelima option ini seperti ini, maka tentu saja X dan Y tidak dapat ditentukan. Karena kita tidak tahu X yang dipakai di sini adalah X yang mana, apakah X1 ataupun X2 yang dibandingkan terhadap nilai Y. Oke, sebagai tambahannya harus diingat, tadi X kuadrat sama dengan 25 yang menghasilkan dua nilai, baik itu X1-nya adalah 5 ataupun X2-nya adalah min 5. Ini berlaku jika nilainya seperti ini, X kuadrat sama dengan 25. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti ini, X kuadrat sama dengan akar 25, ada akarnya, maka tentu saja kita tidak bisa mendapatkan nilai X-nya ada 2, tapi hanya ada 1. Kenapa? Karena dari aturan matematika, nilai akar itu harus positif. Meskipun tadi kita tahu bahwa nilai X-nya itu bisa 5 ataupun min 5, tapi karena ini akar, maka nilai akar itu harus selalu positif. Maka yang kita ambil adalah nilai X yang 5. Kemudian kalau misalkan nanti ada soal dibandingkan dengan Y, maka kemungkinan besar akan mendapatkan hasilnya tidak seperti ini, tidak dapat ditentukan. Akan mendapatkan hasilnya
Maka dari itu, kalian harus hati-hati dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, oke? Oke, sekarang silahkan kalian kerjakan soal ini. Kerjakan dalam 3 detik, tulis jawabannya di kolom komentar, oke? 2 ditambah dengan 4, ditambah dengan 6, ditambah dengan 8, ditambah dengan 10, dan seterusnya. Berapakah nilai dari ini? Tentu saja soal ini bisa dikerjakan hanya dalam waktu 7 detik saja. Jadi ketika kita melihat sebuah deret, di mana yang disebut dengan deret itu adalah angka-angka yang berderet seperti ini, kemudian yang memiliki beda yang sama, di mana di sini bedanya adalah 2 ya. 2 ke 4 bedanya 2, 4 ke 6 bedanya 2. Maka tentu saja cara menghitung jumlahnya, karena di sini yang ditanyakan adalah jumlahnya sama dengan berapa. Kita harus mengetahui rumus ini, yaitu suku pertama ditambah dengan suku terakhir, kemudian dikalikan dengan jumlah deret, kemudian hasilnya dibagikan dengan 2. Suku pertamanya adalah yang 2 ini, angka pertama dalam deret ini. Kemudian suku terakhir adalah angka 20 ini, di mana angka 20 ini adalah angka terakhir daripada deret ini. Kemudian untuk jumlah deretnya itu kita harus hitung, ini tuh ada berapa angka yang ditambahkan. Kita hitung di sini 1, 2, 3 sampai dengan 10. Maka dari itu kita masukkan ke sini. Suku pertama adalah 2, yang ini 2. Kemudian suku terakhir adalah 20. Kemudian 10 ini adalah jumlah deretnya. Dibagi 2, maka hasilnya tentu saja adalah 110. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang C. Oke. Pada intinya ingat, di soal TU berhitung kemungkinan besar akan muncul soal seperti ini, 1 soal atau 2 soal. Maka kalian harus betul-betul menghafal terkait dengan rumusnya. Rumus SN yaitu suku pertama ditambah dengan suku terakhir, kemudian dikalikan dengan jumlah deretnya ada berapa yang dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Maka ini adalah carcep untuk menghitung daripada deret seperti ini, oke? Oke, sekarang kuisnya adalah silakan kerjakan soal ini. Kerjakan dalam 7 detik saja, tulis jawabannya di kolom komentar, oke? 62,5% dikalikan dengan 387 dikalikan dengan 16, berapakah hasilnya? Soal ini bisa dikerjakan hanya dalam 8 detik saja. Jadi kita harus mengubah terlebih dahulu 62,5% ini menjadi 5/8. Kemudian kita mengubah posisinya dari 387 ini dikalikan dengan 16 menjadi 16 dikalikan dengan 387. Sehingga memudahkan dari perkalian ini. Di mana 16 kita bagi dengan 8 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 10. Dan 10 dikalikan dengan 387 hasilnya adalah 3870. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D, yaitu 3870. Mungkin yang menjadi pertanyaan untuk rekan semua, kenapa kita bisa menghitung dengan cepat 62,5% itu adalah 5/8. Kita harus tahu terlebih dahulu kalau misalkan 62,5% ini termasuk ke dalam keluarga N/8. Karena memang 62,5% ini kalau misalkan kita buat desimal kan sama dengan 0,625. Di mana 0,625 ini merupakan kelipatan daripada 0,125. Mari kita berpikir seperti ini, kita coba sebuah patokan 4/8, di mana 4/8 ini sama dengan setengah, sama dengan 0,5. Betul kan? 4/8 ini sama dengan 0,5. Kemudian kita berpikir untuk ditambah dengan 0,125. Tentu saja 0,5 ditambah dengan 0,125 sama dengan 0,625. Sesuai dengan tujuan kita mencari berapa sih pecahan daripada 0,625. Maka tentu saja kita langsung mendapatkan 0,625 ini atau 62,5% sama nilainya dengan 5/8. Oke, seperti itu. Jadi pada intinya kita harus mengetahui daripada keluarga-keluarga ini. N/2 kelipatan 0,5. Kalau misalkan N/3 kelipatan 0,33. Kalau misalkan N/4 kelipatan 0,25. N/5 kelipatan 0,2. N/6 kelipatan 0,16, N/7 kelipatan 0,14. Sebetulnya tidak perlu dihafal, tapi kita lihat dan baca 10-20 kali, kemungkinan nanti akan terbayang bagaimana pecahan-pecahan ini menjadi teringat. Oke? Jika X kuadrat sama dengan akar 81 dan Y sama dengan 10, maka pernyataan yang paling tepat adalah sebetulnya soal ini bisa dikerjakan hanya dalam waktu 8 detik saja. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu kalau misalkan akar 81 itu hasilnya adalah 9. Kenapa kita tidak 9 dan negatif 9? Karena di dalam akar ini harus selalu positif, sehingga kita ambil yang positifnya saja, yaitu angka 9. Maka untuk kotak yang berwarna merah ini berubah menjadi seperti ini. Dari yang asalnya X kuadrat sama dengan akar 81 berubah menjadi X kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau misalkan formasinya seperti ini, X kuadrat sama dengan 9, maka nilainya baru bisa mendapatkan dua hasil, yaitu X1-nya 3, ataupun X2-nya adalah min 3. Karena 3 dikalikan 3 sama dengan 9, min 3 dikalikan min 3 pun sama-sama 9. Karena min dikali min sama dengan positif. Maka dari itu, setelah kita menemukan nilainya seperti ini, di sini ada nilai Y, kita hubungkan bagaimana hubungan antara X dan Y. Oke, sekarang kita bandingkan. Di sini X1 sama dengan plus 3, sedangkan Y-nya sama dengan 10.
Berarti kan 3 lebih kecil daripada 10. Maka X1 kurang daripada Y, karena 3 kurang dari 10. Kalau misalkan X yang kita ambil adalah X2 sama dengan min 3, min 3 dibandingkan dengan Y sama dengan 10, berarti kan min 3 lebih kecil daripada 10. Maka X2 kurang dari Y. Nah, kalau misalkan kita lihat kedua hubungan ini, yang satu adalah X1 kurang dari Y, dan yang kedua adalah X2 kurang dari Y. Keduanya sama-sama kurang dari Y. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah jawaban yang A. Oke, sekarang silakan kerjakan soal ini dalam 8 detik. Tulis jawabannya di kolom komentar, oke? 999 kuadrat dikurangi dengan 1 hasilnya adalah, soal ini bisa dikerjakan hanya dalam waktu 7 detik saja. Jadi kita harus mengetahui kalau misalkan X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat, ini hasilnya akan sama dengan X dikurangi dengan Y, dan juga dikalikan dengan X ditambah dengan Y. Silahkan kalian buktikan saja ini kalikan silang, nanti hasilnya akan seperti ini. Maka dari itu kita langsung saja masukkan, dimana di sini dalam formatnya 999 kuadrat dikurangi dengan 1. 1 ini kan sebetulnya bisa dituliskan 1 kuadrat juga. Maka yang menjadi X-nya itu adalah 999, dan yang menjadi Y-nya itu adalah 1 ini. Kemudian kita masukkan ke dalam format ini. Maka X dikurangi Y, berarti X-nya adalah 999 dikurangi dengan 1, dikalikan dengan X ditambah Y. X-nya adalah 999 ditambah Y-nya adalah 1. Maka hasilnya adalah 999 dikurangi dengan 1 adalah 998. Kemudian 999 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 1000. Maka 998 dikalikan dengan 1000 adalah 998.000. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Kerjakan soal ini dalam 8 detik saja, tulis jawabannya di kolom komentar, oke? Jika X sama dengan akar 121 dan Y sama dengan 12, maka pernyataan yang paling tepat adalah, sebetulnya soal ini bisa dikerjakan hanya dalam waktu 5 detik saja, tentunya dengan menggunakan cara cepat. Jadi cara cepatnya adalah kita harus tahu kalau misalkan nilai dari X sama dengan akar 121, nilai X-nya itu adalah 11. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa nilai Y-nya itu adalah 12, maka hubungan di antara X dan Y, di mana X 11 dan Y 12, 11 tentu saja lebih kecil daripada 12. Maka dari itu, tentu saja X lebih kecil daripada Y. Maka jika kita melihat option ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Oke? Tadi dijelaskan cara cepatnya adalah kita harus tahu kalau X sama akar 121, X-nya itu hanyalah 11. Kenapa min 11 ini tidak termasuk dalam nilai X? Karena ingat ya, kalau misalkan di dalam akar seperti ini, ada aturan matematika bahwa di dalam akar itu tidak boleh 0 ataupun kurang dari 0. Maka dari itu, nilai X yang min 11 merupakan nilai X yang tidak sah, sehingga yang dipakai adalah nilai yang X hanya 11 saja. Nah, di kasus sebelumnya, kenapa min 11-nya masuk? Karena memang contoh soalnya itu adalah seperti ini. Misalkan X kuadrat sama dengan 121. Berarti kan kalau X kuadrat 121, nilai yang bisa menghasilkan 121 itu bisa 11, karena 11 dikalikan 11 sama dengan 121, ataupun min 11. Karena min 11 dikalikan min 11 pun sama-sama 121, karena min dikalikan min menjadi positif. Silakan kerjakan soal ini dalam 5 detik saja, tulis jawabannya di kolom komentar, oke?